berpresentasi di depan teman-teman semua dalam rangka menjelaskan analisis produksi dari ayam geprek. Saya dengan Abdul Hazam. Saya Yasin Anakla. Saya Wajah Al-Fahri. Semoga dengan presentasi yang disampaikan kita semua bisa memahami bersama. Bagus. Baik, analisis produksi ayam geprek. Oke teman-teman, di sini ada latar belakang. Sama ayam geprek yang kita analisis atau kita observasi yaitu adalah ayam geprek yang ada di depan kampus kita, yaitu ayam geprek kampus. Berikut latar belakang ayam geprek kampus. Setelah wawancara, usaha ayam geprek kampus telah berdiri selama 10 tahun, kurang lebih selama 10 tahun sampai dengan saat ini. Ayam geprek kampus terletak di Jalan Pangkal Perjuangan, Gaiwas, kilometer 1, Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Tepatnya di depan kampus Horizon Indonesia. Pemilik ayam geprek kampus bernama Bapak Habib. Sebelumnya Bapak Habib ini pernah berjualan berbagai macam bisnis kuliner. Salah satunya beberapanya yaitu pernah berjualan ayam, gorengan, dan soto. Namun dikarenakan persaingan UMKM yang sangat ketat di zaman sekarang, beliau beberapa kali mengalami kemerosotan dalam usaha bisnis kulinernya yang sebelumnya. Kemudian rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian kami, yang pertama ada apa saja peluang dan ancaman yang dihadapi UMKM ayam geprek dalam melakukan perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kedua, apa saja manajemen risiko yang digunakan pada bisnis UMKM ayam geprek kampus. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penjual mengatur perencanaan jangka panjang produksi terhadap kinerja UMKM ayam geprek. Kemudian ada tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh UMKM ayam geprek dalam melakukan perencanaan dan pengendalian produksi. Dan yang kedua, mengidentifikasi manajemen risiko yang digunakan pada bisnis UMKM ayam geprek kampus. Yang terakhir, mengetahui strategi penjual dalam mengatur perencanaan jangka panjang produksi terhadap kinerja UMKM ayam geprek kampus. Nah, mungkin kita akan beralih ke pokok pembahasan. Dari tadi tujuan rumusan masalah kita jelaskan satu persatu. Nah, mungkin untuk awalan ada identifikasi peluang dan ancaman dari produksi ayam geprek ini. Tentunya memiliki ancaman dan juga peluang, ya kan? Nah, dari peluang sendiri yang pertama adalah ketergantungan konsumen yaitu mahasiswa Horizon University merupakan peluang yang besar. Seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, potensi penjualan pun akan meningkat. Nah, karena bertepatan di depan kampus, maka pasar yang sangat begitu berkemungkinan membeli yaitu di Horizon sendiri. Nah, untuk yang kedua adalah pengalaman penjual selama 10 tahun di bidang kuliner jadi modal yang berharga dalam dunia bisnis kuliner. Pengalaman ini memungkinkan beliau untuk memahami seluk-beluk bisnis kuliner dan juga dibekali dengan pengalaman yang tidak sedikit, pengalaman yang tidak sebentar. Justru hal ini menjadikan hal ilmu juga dan pengalaman untuk memproduksi ayam geprek ini lebih berkualitas lagi. Nah, dari segi ancaman tentunya ada beberapa poin. Yang pertama adalah persaingan yang ketat baik dari sesama UMKM maupun merek-merek besar merupakan tantangan utama. Nah, mari kita bahas dari pertama ketika ayam geprek misalkan kita coba bahas dari produksi. Dari memproduksi ayam geprek itu tentu tidak hanya kita saja yang memproduksi, juga ada beberapa saingan-saingan yang menjadi ancaman. Karena apa? Karena perbedaan harga 1.000 menjadi perubahan yang sangat begitu besar ketika kami mencoba wawancara ke tempat. 1.000 itu menjadi perbedaan yang sangat begitu besar dari penjualan yang dikeluarkan. Nah, hal ini memang berhubungan dengan adanya persaingan yang ketat. Yang kedua, adanya kenaikan harga bahan baku, terutama ayam dan cabai, dapat mempengaruhi probabilitas bisnis. Dengan adanya inflasi dan naiknya harga bahan pokok yang terutama ayam dan cabai menjadi
menjadi mempengaruhi probabilitas bisnis ini. Yang ketiga, ada perubahan tren konsumen dan munculnya pilihan baru juga dapat mempengaruhi kata yang berbaik. Impression konsumen juga ini sangat berperan penting di dalam ancaman peluang di dalam ancaman ayam geprek ini. Karena memang banyak hari ini orang-orang tentunya yang pertama mungkin dari market target pasar sendiri, salah satunya adalah mahasiswa, yang terutama mahasiswa hari ini lebih banyak FOMO ya kan, lebih banyak FOMO mengikuti tren-tren, justru itu sangat berpengaruh sekali terhadap penjualan. Nah, mungkin kita juga akan bahas bagaimana perencanaan jangka panjang agar produksi ayam geprek ini masih terus tetap stabil dalam jangka waktu yang lama, tetap menyesuaikan standar yang baik dalam jangka waktu yang lama, tetap konsisten dengan penjualan yang ada begitu. Dan mungkin yang pertama kita bisa bahas itu adalah fleksibilitas dalam memilih pemasok akan mengurangi ketergantungan pada satu pihak dan meminimalisir resiko gangguan pasokan akibat faktor eksternal. Juga kita supaya mempresisi pengeluaran modal, kita juga tidak hanya mengambil dari satu pemasok. Kita juga lebih selektif lagi memilih pemasok mana, supplier mana, agar kita ketika misalkan pemasok yang satu itu terkendala kepada kita bisa mengakali atau kita bisa mengambil jalan pintas yang lain. Dan juga ada pembentukan cadangan dana merupakan langkah proaktif yang krusial dalam menghadapi fluktuasi pasar yang tak terduga seperti kenaikan harga bahan baku atau penurunan permintaan konsumen. Nah juga pencadangan dana atau dalam arti kita menyimpan uang itu adalah salah satu preventif juga untuk bisnis ini tetap berjalan, karena kita tidak pernah tahu bagaimana inflasi akan terjadi, namun kita melakukan tindakan pencegahan dengan menyimpan uang agar suatu ketika ada penambahan atau kenaikan harga kita tetap stabil dengan harga yang sama, kita tetap stabil untuk terus berbisnis dalam jangka waktu yang panjang. Oke, setelah kita mengetahui beberapa peluang serta ancaman yang ada dalam bisnis ayam geprek ini, kita sebagai pebisnis juga harus melakukan pengendalian operasional produksi agar bisnis tetap stabil dan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi operasional, penjual perlu melakukan pengendalian operasional. Beberapa poinnya, yang pertama adalah standarisasi resep. Ketika kita punya karyawan, semisal kita punya karyawan, ada tangan kedua, tangan ketiga, ataupun ada franchise, itu kita harus memastikan resep tersebut, resep yang kita punya harus sudah standar. Jadi mau ada di tangan kedua, ada di tangan ketiga maupun di franchise, itu resep dan rasa serta kualitas tetap harus sama. Yang kedua ada pengadaan bahan baku yang berkualitas. Nah, meskipun teman-teman tahu harga ayam geprek yang ada di samping kampus itu harganya sangat terjangkau, bahkan harganya Rp10.000, itu tetap menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang ketiga, perawatan, karena ini bisnis makanannya teman-teman. Jadi untuk peralatan serta tempat jualan kita harus higienis, karena itu juga menjadi salah satu poin yang diperhatikan oleh konsumen. Lalu ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan sebagai proses penilaian penjualan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerja karyawan dan kinerja organisasi. Evaluasi kerja ini sangat penting teman-teman, karena salah satu yang membantu pebisnis dalam berjalannya bisnis secara panjang. Kita harus mengevaluasi dari segi harga, dari segi rasa, dari segi semuanya yang konsumen bisa nilai terhadap bisnis kita. Terus evaluasi kinerja ini memiliki beberapa tujuan teman-teman. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu, terus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, lalu ada memberikan umpan balik yang konstruktif,
serta mengembangkan rencana perbaikan dan pengembangan kinerja. Lalu kita akan bahas lebih jauh beberapa indikator kinerja yang dapat diukur, antara lain yang pertama adalah penjualan. Membandingkan penjualan setiap bulan untuk melihat tren pasar dan pertumbuhan. Kita lihat tren dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apakah pasarnya naik atau turun. Hal itu juga kita evaluasi karena apabila menurun, kita harus cari solusi, cari apa yang menyebabkan pasar itu bisa menurun. Apakah ada bersaing, ataukah kualitas kita yang menurun, atau ada penilaian konsumen yang mungkin tidak kita perhatikan. Yang kedua ada keuntungan, menghitung keuntungan bersih untuk mengetahui efisiensi usaha. Nah, kita juga harus tahu keuntungan bisnis yang kita jalani ini, teman-teman. Jadi jangan asal pakai uang, karena dalam bisnis itu uang yang keluar dan uang yang masuk itu harus terdata dengan baik untuk agar laporan keuangan bisnis tetap stabil. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Nah, ini yang paling penting karena kita sebagai pebisnis yang menawarkan makanan, kita sangat harus memperhatikan keluhan, saran dari konsumen, di mana kita harus sangat mengusahakan kepuasan konsumen. Entah itu kita menyisipkan ada bonusnya, atau dari segi rasa kita ditambah ada variasinya. Itu kita juga harus ngikutin kemauan konsumen agar konsumen merasa puas atas produk yang kita jual. Berdasarkan evaluasi, penjual dapat membuat rencana tindakan yang lebih spesifik. Misalnya, jika hasil survei menunjukkan bahwa konsumen menginginkan variasi menu yang banyak, maka penjual dapat menambahkan menu baru. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin misalnya ayam geprek, apa sih variasinya? Cuma ayam digeprek dulu gitu. Apakah kita harus menambahkan sambal yang berbeda, atau kita harus menambahkan topping yang berbeda? Itu menjadi hal yang penting karena ya tadi anak-anak zaman sekarang cukup FOMO, terutama soal makanan. Jadi pasar tersebut, tren tersebut kita bisa manfaatkan untuk peningkatan penjualan. Lanjut. Di sini kita buatkan tabel perencanaan tindakan secara sederhana, teman-teman. Yang pertama ada analisis situasi. Kegiatan utamanya melakukan analisa SWOT untuk mengidentifikasi posisi bisnis saat ini. Indikator kinerjanya adalah teridentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis. Kita analisis menggunakan analisis SWOT. Lanjut ke perencanaan produksi. Kita identifikasi apakah bahan yang kita beli, apa bahan yang kita jual ini apakah berkualitas atau tidak, atau kualitasnya kurang, atau sampai grade mana kualitas bahan yang kita pakai untuk berjualan. Yang ketiga ada pengembangan produk. Nah, ini mengidentifikasi bahan baku berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nah, yang ini tadi teman-teman Azam sempat singgung bahwa perbedaan harga menjadi poin yang sangat penting karena saat kita interview ternyata Pak Habib itu sudah beberapa kali berjualan, namun sempat gagal atau rugi karena adanya perbedaan harga yang cuma 1.000 sampai 2.000 rupiah aja. Lanjut, yang ketiga peningkatan kualitas. Kualitas selain kualitas produk, kita juga harus perhatikan dari karyawan. Nah, pada saat interview kebetulan Mas Habib tidak memiliki karyawan, dia fokus ke bisnisnya sendiri. Lanjut ke pengembangan jaringan distribusi. Nah, teman-teman, untuk yang bisnis saat ini sangat bergantung pada mahasiswa ternyata setelah kita interview. Bahkan kalau mahasiswa ini libur, Mas Habib atau yang geprek itu bisa libur, bisa tutup, ataupun kalau jualan, penjualannya sangat sedikit. Mahasiswa ini sangat berperan dalam peningkatan penjualan ayam geprek itu. Yang lanjutannya evaluasi dan peningkatan. Melakukan evaluasi berkala seperti yang tadi sudah dibahas. Oke, kita masuk ke penutup kesimpulan. Usaha ayam geprek kampus ini memiliki potensi yang sangat besar. Namun, untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, Bapak Habib perlu melakukan perencanaan yang matang, mengelola resiko dengan baik, dan terus melakukan evaluasi kinerja.
Dengan demikian, usaha ini dapat bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat. Baik, terima kasih.